Halo, gimana kabarnya semua? Insya Allah dalam keadaan sehat, semangat, dan luar biasa ya. Kali ini kita mau melakukan perjalanan. Perjalanan membuat konten pembelajaran lagi. Balik lagi nih ke Sidodadi, Kecamatan Pagardewa, Kabupaten Lampung Barat. Sungguh indah luar biasa ya. Pemandangannya, negeri di atas awan, Lampung Barat. Bagaimana kalau negeri ini nantinya dikelola oleh orang lain, negeri orang? Pasti menyedihkan ya. Masya Allah, barakallah. Sungguh indah nian negeri ini. Kembali kenang masa indah kita. Kita masuk di wilayah Pekon-Pekon di Kecamatan Pagardewa. Beginilah keadaannya. Jalan belum terlalu memadai. Bahkan ada yang tanah merah. Tapi kita berjuang. Semangat! Jangan sedih dulu. Banyak hal yang harus kita syukuri. Lihat ini. Salah satu air terjun di Kecamatan Pagardewa. Makanya, ayo pelajar seantero Indonesia, semangat belajar. Jalan teman, tetaplah berjuang. Semoga kita Karena negeri ini butuh kalian menjaga dan mengelolanya dengan baik. Bukankah hati kita telah lama menyatu dalam tali kisah persahabatan ilahi? Pegang erat tangan kita terakhir kalinya, hapus air mata meski kita kan terpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, khususnya buat seluruh pelajar di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya semua? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan luar biasa. Tadi untuk seluruh pelajar di Nusantara, pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi masih dengan saya, Asri Yunadi. Saya salah seorang guru di SMP Satap 2 Pagardewa, Lampung Barat, Provinsi Lampung. Nah, kali ini yang kita bahas, kalau kemarin kita bahas tentang penjumlahan bersusun, nah sekarang kita akan membahas tentang pengurangan bersusun yang melibatkan angka-angka lebih dari ratusan atau ribuan, dan tentunya akan kita miss karena sebenarnya hampir mirip dengan penjumlahan, tapi ada sedikit perbedaan untuk pengurangan. Apa yang akan kita bahas kali ini? Pengurangan bersusun dan penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan angka-angka desimal. Kesalahan yang dilakukan pada pengurangan bersusun sebenarnya hampir mirip dengan penjumlahan. Yang pertama, harus teliti. Misal 9 dikurang 4, 5. Kadang-kadang kita 9 kurang 4, 3. Artinya berkenaan dengan ketelitian. Berikutnya, dalam pengurangan biasanya ada yang memulainya dari kiri. Ingat, dalam penjumlahan bersusun dan pengurangan bersusun, bahkan perkalian pun itu harus dimulai dari kanan. Baik, berikut ini ada satu buah contoh soal dalam pengurangan bersusun. Kita perhatikan di sini. Perhatikan, ada sebuah soal 789 kurang dengan 435. Sebenarnya soal ini pengurangan sederhana. Dia tidak melibatkan nantinya ada istilah simpan menyimpan. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah ketelitian. Seperti dalam pengurangan 2 angka, perlu diingat, dalam pengurangan 2 angka kadang-kadang kita tidak teliti. Misal tadi saya sampaikan bahwa 9 dikurang 7, 2, kadang-kadang kita menyebutkannya 3.
tuliskannya 3. Maka biasakan sebagai tanda rasa syukur kita gunakan jari kita. Seperti ini. 789 dikurangkan dengan 435. 9 kita kurangkan dengan 5. 1, 2, 3, 4. Kemudian 8 dikurang 3. 8 5. 7 dikurang 4. 7 dikurang 4. Bagi anda yang kurang teliti, adik-adik sekalian yang kurang teliti, gunakanlah cara kita. Berikut soal berikutnya yaitu 735 dikurang dengan 249. 5 dikurang 9 ini tidak bisa dikurang, maka dia harus pinjam ke 3. 3 karena dipinjam maka dia bersisa 2. Harus kita tuliskan supaya kita mengingat berapa yang kita pinjam. Karena kita pinjam 1 tadi, maka ini 15. Ingat, sebenarnya dalam matematika minjam 1 itu artinya minjam 10. Karena ditambah dengan 5 jadi 15. Tapi buat kalian yang mungkin gak paham soal ini, kita dempetkan saja. Tempelkan saja 1 dengan 5 jadi 15. Maka 15 dikurang dengan 9 hasilnya adalah, jangan lupa gunakan jarimu. Ingat, dalam mengeluarkan angka besar dengan kecil itu yang di tangan itu 10, sedangkan 5-nya itu kita di dalam pikiran kita. 15 dikurang 9 berarti ada 5 di kepala kita. 15 dikurang 9, 5, 6, 7, 8, 9 berarti tinggal 6. Jadi seperti tadi saya perlu ingatkan bahwa dalam mengeluarkan lebih dari 10, jadi kelebihannya itu ada di kepala, sedangkan 10-nya ada di jari kita, baru kita kurangkan. Sekali lagi, 15 dikurang 9, 5 di kepala dikurang 9 jadi 5, 6, 7, 8, 9. 6. Ini 3 karena sudah dipinjam maka tinggal 2. 2 dikurang 4 maka hasilnya tidak bisa, perlu pinjam ke 7. 7 ini tinggal 6, maka 2 ini berubah jadi 12. Karena kita pinjam 1, kita tempelkan saja 2 dengan 1, maka jadi 12. 12 dikurang 4. Ingat, 12, 2 di kepala dikurang 4. 2, 3, 4. Hasilnya 8. Dan ini sisa 6. 6 dikurang 2, 4. Ya, sekali lagi saya ingatkan untuk pengurangan dalam simpan menyimpan ini kita perlu bantuan jari, apalagi buat yang anda sekalian yang kurang teliti, termasuk saya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kali ini kita akan belajar tentang pengurangan dan penjumlahan plus dengan pengurangan angka desimal. Kalau tadi bukan desimal, maka sekarang kita ke desimal. Sebenarnya untuk penjumlahan dan pengurangan desimal ini yang membedakan hanya kalian perlu ingat untuk meluruskan komanya, itu saja bedanya. Selebihnya itu sama dengan mengerjakan pengurangan dan penjumlahan angka-angka seperti yang telah kita baca. Ada sebuah soal, 7,56 ditambah dengan 25,7. Maka kita jumlahkan 7,56 ditambah dengan 25,7. Kita luruskan komanya. 6 ditambah ini kadang-kadang ada yang bingung, kok nggak ada ya? Sebenarnya ada. Ketika kita tambahkan 0, kita kalau ada desimal di belakangnya cukup tambahkan 0 sebanyak-banyaknya, tidak apa-apa karena dia tidak merubah nilai. Kalaupun tidak dituliskan dalam penjumlahan bersusun tidak apa-apa, artinya 6 langsung saja ke bawah. 5 ditambah 7, 12. Ingat yang diletakkan satuan.
yang disimpan adalah puluhan. Kita letakkan sebelah kanan 2 dan simpan yang sebelah kiri 1. 7 tambah 1 8 ditambah dengan 5 13. Sama seperti tadi, 13, 3 kita letakkan, 1 kita simpan sebelah kanan, kita letakkan, 1 sebelah kiri kita simpan. 1 tambah 2 3. 33,26. Baik, kali ini kita akan membahas tentang pengurangan bilangan desimal. Ini ada sebuah soal, 82,3 dikurang 7,298. Kita kurangkan 82,3 sama seperti penjumlahan desimal, 7, kita luruskan komanya, 298. Nah, perhatikan di sini, karena ini tidak ada, biasanya kesalahan yang sering dilakukan adalah 8 langsung diletakkan di sini, 9 pun sama. Ini ada sebuah kesalahan karena tidak berlaku pada pengurangan yang semacam ini. Kalau pada penjumlahan berlaku. Maka seperti yang saya sampaikan bahwa ini kita tambah 0. Beda dengan bilangan bulat 7, ketika tambahkan 0, ini berbeda dengan 7 nilai. 7 dan 700 jatuhnya. Jadi kalau desimal kita tambahkan 0 berapapun itu tidak akan merubah nilai. Maka seperti ini, baru kita kerjakan 82,300 jadinya dikurang dengan 7,298. 0 dikurang 8 tidak bisa, maka ini harus pinjam di 0 sebelah kirinya. Karena ini pun 0, maka 0 perlu minjam di sebelah kirinya. Ini berubah jadi 2 karena dipinjam. Ini berubah jadi 10. Baru ini bisa minjam ke 0 yang berubah jadi 10, maka ini menjadi 10, ini tinggal 9 karena sudah dipinjam. Baru ini bisa kita kurangkan dengan 8. Ya. Kita kurangkan dengan 8. 10 dikurang 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka hasilnya 2. 9 dikurang dengan 9, maka hasilnya 0. Ini 2 dikurang dengan 2, maka hasilnya 0. Koma kita luruskan saja. 2 tidak bisa, perlu minjam di sebelah kirinya. Ini berubah jadi 7, ini berubah jadi 12. 12 dikurang 7, 12 dikurang 7. 12 diletakkan di kepala, 2 diletakkan di kepala, 10 di jarimu. 12 dikurang 7, jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasilnya 5. Dan ini 7, karena tidak ada lagi yang dikurangkan, maka dia langsung turun ke bawah. Maka hasil dari 82,3 dikurang 7,298, hasilnya adalah 75,002. Baiklah adik-adik seluruh pelajar yang ada di Indonesia, demikian tadi pelajaran tentang pengurangan bersusun dan penjumlahan serta pengurangan pada desimal atau angka desimal. Nah, berikut kita akan simpulkan seperti biasa, kita akan menyanyikan sebuah lagu kesimpulan tentang pengurangan bilangan bulat dan penjumlahan dan pengurangan desimal. Seperti biasa kita gunakan lagu Balonku Ada 5. Seperti ini lagu. Pengurangan bersusun mirip dengan penjumlahan. Bedanya simpan menyimpan, itu harus diingat. Dalam simpan menyimpan, yang dipinjam berkurang 1, yang minjam tambah 10, barulah dikurangkan. Jumlah kurang desimal sama dengan bilangan bulat. Beda
adanya pada koma. Coba kamu luruskan. Baik, demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari segala penjuru kita semua bertemu, dari macam-macam suku kita semua